Tapi pertanyaannya, apa yang salah bagi para pengikut mereka sehingga terikut ke dalam gerombolan yang demikian rupa? Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, makanya tantangan akhir zaman itu adalah mempertahankan logika kita agar tetap berpikir dengan waras. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin, wa ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah serta salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga beserta sahabat beliau sekalian, guru-guru kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah berpulang ke rahmatullah, hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita mengkaji tentang sifat-sifat Dajjal, yaitu kondisi alam ini, khususnya planet bumi, sejenak sebelum Dajjal itu muncul. Allah berikan pertanda terjadinya salasu sanawatin syidad, 3 tahun yang berat seperti tahun-tahunnya Nabi Yusuf alaihissalam yang 7. Di tahun yang pertama dari 3 tahun tersebut, Allah perintahkan langit dan bumi untuk masing-masing menahan sepertiga miliknya. Hujan tidak lagi turun, berkurang debit hujan sepertiga dari yang sepatutnya. Tumbuh-tumbuhan di bumi tertahan sepertiga dari yang sepatutnya. Di tahun yang kedua, Allah perintahkan langit menahan 2/3 curah hujannya, dan bumi menahan 2/3 tumbuh-tumbuhannya. Dan di tahun yang ketiga, Allah perintahkan langit untuk menahan hujan seutuhnya, tidak turun setetes pun. Demikian pula bumi tidak menumbuhkan sebatang pohon pun. Dan itu berlaku selama 3 tahun berturut-turut, yang paling berat tahun yang terakhir. Pertanyaannya, bila ke bumi tidak turun hujan setetes pun dan tidak ada tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan untuk dikonsumsi, ditanyakan oleh para sahabat, bagaimana manusia bertahan hidup ya Rasulullah? Kata beliau, semua yang mempunyai kuku akan mati, dan orang-orang yang beriman bertahan hidup dengan sumber protein ilahi, bukan lagi nabati dan bukan lagi hewani. Sumber protein ilahi tersebut adalah at-tahlil wat-takbir wat-tahmid, ucapan la ilaha illallah, Allahu akbar, dan alhamdulillah. Itu adalah gizi batiniyah, yang itu yang disifatkan oleh Rasulullah ketika ditanyakan oleh para sahabatnya bagaimana Rasulullah bisa mempraktekkan puasa beberapa hari berturut-turut tanpa berbuka. Dan para sahabat atas keinginan yang kuat untuk mengejar fadilah yang tinggi, mereka pun ingin ikut mempraktekkan puasa seperti Nabi. Dilarang oleh Nabi, jangan. Lalu mereka bertanya, kenapa anda mampu ya Rasulullah? Beliau jawab, innama yut'imuni rabbi, saya diberi makan oleh Tuhanku. Yut'imuni, kata-kata yut'im itu tidak berarti harus memberikan makan dalam bentuk yang kita pahami melalui organ pencernaan dan dikunyah.
karena termasuk di dalam makna memberi makan yut'im, dipindahkan di dalam bahasa Arab menjadi kata-kata tat'im. Vaksinasi di dalam bahasa Arab disebut dengan tat'im, artinya ada nutrisi yang dimasukkan ke dalam tubuh tanpa harus melalui jalur pencernaan. Dan kita paham sekarang saja dengan keterbatasan kecanggihan ilmu kedokteran yang kita miliki, banyak orang yang sakit yang mereka makan dan minumnya itu disalurkan melalui air infus, tidak melalui organ pencernaan, langsung ke dalam urat. Yang penting ada sesuatu yang menyebabkan dia untuk terus bertahan hidup. Itu kajian kita pada pertemuan yang akhir yang lalu, tentang bagaimana kondisi yang berat di akhir zaman. Pada kajian malam ini, setiap nabi yang diutus oleh Allah mengingatkan kaumnya tentang fitnah al-Masih Dajjal. Setiap nabi, apalagi pada Rasulullah, beliau tambahkan keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana Dajjal itu, karena Dajjal pasti akan muncul di tengah-tengah umat beliau dan tidak ada pilihan lain. Karena Rasulullah adalah nabi akhir zaman, umat beliau adalah umat akhir zaman, dan Dajjal itu muncul di akhir zaman. Sekalipun zaman itu berlalu sangat panjang, nabi-nabi yang lain antara satu nabi dengan nabi berikutnya kadang paralel di waktu yang sama, seperti Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut, paralel di waktu yang sama. Ibrahim menjadi nabi dan Lut juga menjadi nabi di dalam satu waktu dan di dalam satu lokasi. Kecuali pada saat Nabi Ibrahim memilih hijrah, barulah berpisah jalan antara Lut dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ke Mesir, sedangkan Nabi Lut menuju ke Jordan. Kemudian wafat Nabi Allah Ibrahim, beralih generasi kepada putra beliau Ismail dan Ishak. Ismail dan Ishak, dua orang nabi hidup di zaman yang sama di dua tempat yang berbeda. Ismail di Mekah dan Ishak ada di Irak. Kemudian Ishak meninggal, dilanjutkan oleh putra beliau Yakub. Yakub meninggal, dilanjutkan oleh putra beliau Yusuf. Nabi-nabi terdahulu ada yang di waktu bersamaan, ada pada generasi berikutnya. Ada yang berselang lama. Yang paling lama hanya antara Nabi Isa alaihi salam dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada selang waktu vakum, tidak ada nabi selama hampir 600 tahun. 571 tahun setelah lahirnya Nabi Isa, lahir Nabi Muhammad. Artinya ada 540 tahun dunia ini vakum, tidak ada nabi, tidak ada rasul. Lahirlah Rasulullah. Sejak dari lahirnya Rasulullah sampai hari ini sudah berlangsung hampir 15 abad, 1440 tahun sejak dari hijrah, ditambah 50 tahun ketika usia beliau hijrah, menjadi 1494 tahun sejak dari terakhir Rasulullah lahir. Tidak ada lagi nabi sampai sekarang, sampai hari kiamat. Dajjal pasti akan muncul di tengah-tengah umat Nabi Muhammad, cuma umat yang keberapanya. Yang pasti kita adalah umat Nabi Muhammad. Maka karena kemungkinannya itu sangat besar dan positif, Rasulullah ingatkan kita lebih detail. Apa kata Nabi? Yadda'i ad-dajjalur rububiyyata. Dajjal ketika datang nantinya, yang paling berat dari tantangannya adalah dia mengaku diri sebagai Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin ada manusia yang percaya bahwa Dajjal itu Tuhan? Sangat mungkin. Sekarang saja banyak berita hoax dipercaya. Banyak berita hoax dipercaya sekarang. Gampang saja kita terima. Apalagi pada sosok Dajjal, dengan semua keajaiban yang terjadi pada tangannya. Dia bisa perintahkan hujan untuk turun, dia bisa perintahkan pohon untuk tumbuh, dia bisa perintahkan bangunan untuk bergerak, dia bisa perintahkan binatang.
dengan ketakjuban kita atas ulahnya, maka tertutupilah cacat-cacat pada dirinya dan kita percaya dia sebagai Tuhan. Tapi diingatkan, wa ya'ti minal a'malil khariqati ma yurawwaju bihi batiluhu, dan ia lakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, al-khariq lil 'adah, seolah-olah hukum alam itu berhenti di tangan Dajjal yang memoles bentuk-bentuk kebatilan itu seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran. Dan itu mudah saja bagi kita untuk tertipu. Sebagai contoh, seorang yang sudah sakit lama datang berobat kepada seorang tabib, dukun. Kita tidak tahu adakah dukun itu benar-benar mampu mengusahakan kesembuhan, bukan memberi, hanya mengusahakan. Kesembuhan itu datang dari Allah. Apakah mampu mengusahakan kesembuhan atau tidak? Tetapi ada banyak pasien yang sangat yakin hanya dari konsultasi pertama saja ketika dukun itu bisa memprediksi dengan tepat gejala penyakitnya. Mbak lengkalan sangran katiploh tun sakitnya, begitu tepat dugaannya, duitnya 10 tun katanya, langsung yakinnya pasti bisa disembuhkan. Kenapa? Karena yurawwaju, digoda di dalam benak kita, dirayu. Enggak mungkin ada seorang yang bisa tahu dengan persis kapan saya sakit, tapi dukun ini bisa tahu, berarti hebat sekali ilmunya. Yurawwaju ilaihi. Ini ditambah lagi, ini bapak kalau tidur malam bermimpi ya, iya katanya, makin yakin ya. Ditambahlah hal-hal yang barangkali masuk dalam benaknya, maka di saat itu logika kita hilang dan langsung percaya dukun ini bisa menyembuhkan. Maka banyak kesembuhan itu terjadi bukan karena pengobatan, lebih karena sugestinya, yakin. Makanya orang tua katakan kameng bulat-bulat tabulit je kubat katanya. Kenapa? Karena bentuknya itu seperti pil, seperti kapsul. Jadi kalau dimasukkan ke dalam plastik kemudian barangkali disulap sedikit baunya agar menjadi hilang, orang percaya bahwa itu bisa jadi obat. Dan bisa jadi obat. Kenapa? Karena kotoran kambing itu dari saripati itu tumbuh-tumbuhan. Dia makan tumbuh-tumbuhan yang sudah diseleksi, kemudian dibulit-bulit oleh proses pencernaannya, diminum dan ternyata dia obat. Kenapa? Karena keyakinan. Ini persoalan tentang yurawwaju. Ketika seseorang mampu melakukan pekerjaan yang luar biasa, logika kita akan hilang. Bayangkan saja seorang yang seperti Lia Aminuddin, Lia Eden. Apa kelebihan pada Lia Eden? Tidak ada mukjizat, tidak ada sihir, tidak ada sulap yang ada padanya. Hanya penampilannya saja aneh. Dia potong rambutnya dengan potongan pendek dan cepat, pakai baju seolah-olah berpakaian seperti Yesus, pegang tongkat satu, duduk di kursi kebesaran. Tapi ada banyak orang-orang kaya, kalau sudah kaya biasanya mereka punya logika yang cukup untuk mencari uang, tetapi bisa percaya bahwa Lia Eden itu adalah seorang nabi dan dipercaya. Itu untuk contoh kecil saja. Padahal Lia Eden tidak mempunyai kemampuan supranatural, dia hanya tampil biasa-biasa saja dan itu dipercaya. Maka bayangkan bila bertemu dengan Dajjal, na'udzubillah. Hatta anna ar-rajula ya'tihi dhannan anna amrahu la yakhfa alaihi, sehingga ada seorang pria yang mendatangi Dajjal dengan dugaan yang kuat bahwa perkaranya itu tidak tersembunyi pada Dajjal. Dajjal ini akan tahu semua keadaannya, kemanapun dia bersembunyi Dajjal tahu. Fa indama yara ma indahu min makhariqa yattabi'uhu, maka ketika ia bertemu dengan Dajjal, melihat semua pekerjaan yang supranatural ini terjadi padanya, diikutilah Dajjal. Dalam Sunan Abi Daud dengan sanad yang sahih dari Imran bin Hasin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a bid Dajjal falyan'a anhu." Barang siapa yang mendengar tentang keberadaan Dajjal, hendaklah ia menjauh darinya. Barang siapa yang mendengar keberadaan Dajjal, hendaklah ia menjauh darinya. Ini perintah yang sebenarnya sangat sederhana, tapi menjadi sulit untuk dipraktekkan oleh manusia, khususnya yang di Indonesia dan lebih spesifiknya yang di Aceh. Nah, kenapa? Karena masyarakat kita melihat sesuatu yang berbahaya, bukannya lari menjauh, malah lari mendekat. Bejak kena hantu, makin itu pun hantu makin kena betul. Kenapa? Rasa penasaran kita terlalu kuat. Kalau kata anak muda sekarang, kepo, rasa ingin tahunya itu sangat tinggi.
padahal tidak ada kaitan apapun dengan dirinya, tapi sangat terdorong untuk tahu. Begitu melihat ada orang berkerumun di pinggir jalan, sambil berkendaraan dia hentikan kendaraannya untuk melihat apa yang terjadi, padahal tidak ada urusan apapun. Ini sifat kita sekarang. Maka diingatkan oleh Nabi, barang siapa yang mendengar keberadaan Dajjal, hendaklah menjauh darinya. Ini mungkin akan sulit dipatuhi. Fa wallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'minun. Maka demi Allah, ada seorang pria yang mendatangi Dajjal, menduga bahwa Dajjal itu seorang mukmin, fayattabi'uhu, maka diikutilah Dajjal tersebut, mimma yab'asu bihi minasyubhat, disebabkan karena perkara yang terjadi padanya dari segala syubhat. Syubhat itu pekerjaan yang samar-samar mirip sesuatu yang lain. Nah, maka disebutkan hukum syubhat itu syubhat karena samar-samar, yang halal mirip haram, yang haram mirip halal. Ya, maka yang mirip-mirip seperti ini dinamakanlah syubhat. Wa man nadhara fi amri Dajjal, maka barang siapa yang memperhatikan dengan teliti dalam kasus Dajjal ini, nadhara mu'tabara ilmin yaqinan annahu mubtilun, bahwa ia melihat dengan tinjauan ilmu yakin, dia yakin bahwa itu adalah sesuatu yang batil. Wa anna sifatir rububiyyati ghairu mutahaqqiqatin fihi, dan bahwasanya sifat-sifat ketuhanan, Dajjal datang mendakwa, mengklaim dirinya sebagai Tuhan, dia tunjukkan kemampuan-kemampuan yang luar biasa sehingga orang percaya bahwa dia Tuhan. Tapi orang yang memperhatikan dengan seksama dan teliti tidak mudah untuk ditipu oleh penampilannya. Kenapa? Karena sifat ketuhanan tersebut tidak terwujud pada dirinya. Bagaimana mungkin kita percaya sebagai Tuhan? Fahuwa basyarun miskinun, dia seorang manusia yang miskinun, miskin, ajizun, dan sangat lemah, ala rahmi mimma yajri ala yadaihi, sekalipun ada perkara-perkara luar biasa terjadi oleh kemampuan tangannya, tapi dia tetap miskin, lemah, sekalipun ada kemampuan luar biasa. Maka kontradiksinya, dari sekarang, dari sejak dulu, ada banyak orang yang Allah berikan kekayaan, merasa tidak puas dengan kekayaan yang ada, ia datangi seorang dukun karena dukun tersebut konon mampu menggandakan uang. Kanjeng Dimas, ia datangi dukun ini untuk menggandakan uang. Pertanyaannya, tidakkah logikanya berjalan? Bila dukun ini mampu menggandakan uang, maka sungguh dukun itu tidak akan buka praktek untuk menggandakan uang orang lain. Dia akan gandakan uangnya sendiri, dan kalau sudah kaya dia berhenti. Nah, bagaimana dia gandakan sedangkan dia orang miskin? Terserah berapapun kemiskinannya, yang penting dia ada uang. Umpamanya kadar kemiskinan hanya punya uang 1 juta, ia mampu gandakan uangnya, dari 1 juta digandakan menjadi 2 juta, digandakan menjadi 4 juta, digandakan menjadi 8 juta, 16 juta, 32 juta, 64 juta, berkembang terus. Lalu untuk apa dia mencari tantangan, buka praktek, terima tawaran orang lain untuk menggandakan uang? Nyan hidup dalam pikiran orang. Tapi inilah realitasnya. Rajulun miskinun, tidak ada dukun yang kaya, hanya David Copperfield yang main sihir. Tidak ada dukun yang kaya, hanya kemampuan dukun menipu orang kaya, maka kayalah dukun dari kemampuannya menipu orang kaya. Tidak ada dukun yang aslinya kaya, kemampuan mereka hanya untuk menipu orang kaya, sehingga kekayaan orang kaya itu berpindah kepadanya. Maka Dajjal rajulun miskinun, bagaimana tidak miskin seorang Dajjal? Dia sudah hidup sejak dari ratusan tahun yang lalu, tapi tidak tercatat dia mempunyai properti di dunia ini. Kalaulah kita hidup sekitar 100 tahun yang lalu, berada di Kampung Prada, saya yakin setengah wilayah Kampung Prada tanah milik kita. Kalau kita sudah hidup 100 tahun yang lalu di Prada, setengah wilayah Kampung Prada sertifikat tanah atas nama kita. Tapi Dajjal sudah hidup paling kurang sejak 15 abad yang lalu, tapi tidak ada satu sertifikat pun di dunia ini dikeluarkan atas nama Dajjal. Mahanggatin urang abi paah aja. 15 abad dia sudah hidup, tapi tidak mempunyai kekayaan properti apapun atas namanya. Sayyidina Utsman bin Affan hanya membeli 1 sumur, dan sekarang sumur itu berubah menjadi sebuah hotel berbintang di Mekah. Itu baru 15 abad. Nah pertanyaannya, tidakkah ada satu hotel berbintang atas nama Dajjal?
Ini persoalan paling mendasar. Maka disebutlah huwa rajulun miskinun, dia seorang basyarun, manusia miskinun yang miskin, ajizun lagi lemah, sekalipun terjadi pada tangannya kemampuan yang luar biasa sekali. Ya'kulu, dia makan, wa yashrabu, dia minum, wa yanamu, dan dia tidur, wa yatabawwalu, dia kencing, wa yataghawwatu, dan dia BAB, buang air besar. Itu Cik Dajjal. Dan dia juga berhajat kepada WC, kakus. Wa man kana hadza haluh, bila ada seseorang kondisinya seperti ini, kaifa yakunu ilahan ma'budan, bagaimana mungkin ia menjadi Tuhan yang disembah? Tapi ternyata tetap ada yang percaya dia itu Tuhan. Bagaimana mungkin orang yang seperti ini ilahan ma'budan, menjadi Tuhan yang disembah, wa rabban lil kainati wa huwa muhtajun ilaiha, dan Tuhan bagi pemilik bagi semua makhluk, padahal dia berhajat kepada makhluk-makhluk tersebut. Maka perlu logika itu diperjelas, cara berfikir dipertegas agar kita bisa membedakan yang batil dengan yang hak. Makanya agama ini selalu menyasar kepada logika. Setiap kali sebuah kewajiban agama diturunkan oleh Allah, selalu dikaitkan dengan taklif, dan taklif itu beban kepada mukallaf, dan mukallaf itu bila terpenuhi 3 unsur, Islam, baligh, dan berakal. Maka selalu diingatkan oleh Allah, afala taqilun, apakah kalian tidak berakal? Itu bahasa sopannya. Kalau bahasa Acehnya puhana utak kan? Afala taqilun, apakah kalian tidak berakal? Ini pertanyaan Allah untuk memancing reaksi agar akal kita itu bekerja. Wa ma'a wuduhi dzalika, sekalipun sangat terang demikian rupa, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbarana syai'an katsiran an sifatihi wa ahwalihi. Maka sungguh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menceritakan sesuatu yang lebih banyak tentang sifat-sifat Dajjal dan keadaannya, kay ya'rifahul mu'minuna alladzina yakhruju fihi fi asrihim, agar orang-orang beriman mengenalnya yang mereka hidup di zaman ketika Dajjal ini keluar. Wa kay yastati'u muwajahatahu wa la yaghtarru bi batilihi, dan agar orang-orang yang beriman ini mampu untuk menghadapinya dan tidak tertipu oleh kebatilan yang dilakukan olehnya. Inilah pentingnya untuk mencerdaskan logika. Tapi memang sekarang banyak orang-orang yang cerdas logikanya hilang ketika mendukung orang-orang tertentu, turun standarnya. Maka apa sifat yang digambarkan oleh Rasulullah? Gambaran yang paling jelas tentang sosok Dajjal tersebut, tanda-tanda fisiknya terdapat dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Dajjal di dalam mimpi, tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi. Rasulullah melihat Dajjal di dalam mimpi. Wa jaa fi wasfihi lahu, maka dalam penjelasan Rasulullah tentang sifatnya diceritakan, rajulun jasimun, Dajjal itu seorang wujudnya laki-laki, jasimun, gemuk, obesitas. Jelas, Dajjal itu obesitas. Ahmaru, kulitnya berwarna kemerah-merahan, mungkin mirip-mirip seperti kulit bangsa Indian. Ja'dur ra'si, rambutnya keriting. Yang lagi-lagi sama Al-Barah, hati-hati. A'warul aini, matanya buta sebelah. Ka'anna ainahu anbatun tafiyah, seolah-olah matanya yang sebelah itu adalah biji anggur yang busuk. Matanya buta sebelah. Sebelah yang buta itu seolah-olah seperti biji anggur yang busuk. Kalau tidak tahu bagaimana wujudnya, nanti keluar dari masjid, datang ke tukang jual buah, tolong tanyakan, anggur yang busuk itu coba lihat seperti apa wujudnya. Hanya seperti anggur yang busuk saja, mengkerut, tidak jelas wujudnya. Aqrabun nasi bihi syubhan Ibnu Qattan min Khuza'ah. Di zaman ketika Rasulullah hidup, ada orang yang sangat mirip dengan Dajjal ini, namanya Ibnu Qattan dari Bani Khuza'ah. Tapi dia bukan Dajjal, hanya sangat mirip dengan Dajjal.
lepas tadi baru dengar lagi kan. Rambutnya keriting halus, kemudian badannya gemuk, obesitas tidak menentu, kemudian matanya buta sebelah, anak mata yang keluar yang sebelah tersebut terlihat seperti anggur yang membusuk. Yang paling mirip dengannya, kata Rasulullah, kalau ingin lihat wujudnya seperti apa, coba temui Ibnu Qattan min Khuza'ah. Ibnu Qattan dari Bani Khuza'ah. Itu gambaran Rasulullah. Dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Abi Daud dengan sanad yang sahih dari Ubadah ibnu Samit, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni haddastukum 'anid dajjal hatta khashitu alla ta'qilu." Sesungguhnya aku akan ceritakan kepada kalian tentang Dajjal sehingga aku khawatir alla ta'qilu, jangan sampai nanti kalian tidak berfikir. Jangan sampai nanti hilang logika kalian kalau tidak saya ceritakan, kata Nabi. Innal masihad dajjal, sesungguhnya al-masih dajjal rajulun qasirun, seorang pria, wujudnya tetap laki-laki, qasirun, pendek. Bayangkan gemuk bertemu dengan pendek. Afja ini orang yang ketika berjalan posisi kakinya ngangkang seperti orang baru sunat. Sekalipun ia mampu melakukan hal-hal yang luar biasa, dia bisa sulap bangunan dalam seketika berubah wujud menjadi bentuk-bentuk yang lain, dia bisa perintahkan makhluk-makhluk dalam segala bentuk, dia bisa ubah materi-materi yang ada di dunia ini. Mungkin semacam Thanos, berkali Jokowi. Dia mampu ubah bentuk benda-benda yang ada di dunia ini. Tapi luar biasanya, Allah tahan kemampuan itu agar tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Dia tidak mampu untuk sulap matanya itu agar terlihat baik. Dia tidak mampu ubah bentuk jalannya itu agar terlihat baik. Tapi dia mampu sembuhkan orang yang lain. Ada orang buta datang kepadanya, diusap, sembuh. Ada orang yang pincang datang padanya, diusap, sembuh. Ada orang yang nauzubillah dengan berbagai bentuk penyakit datang temui Dajjal, bisa disembuhkan oleh Dajjal. Tapi Dajjal tidak mampu sembuhkan matanya sendiri yang seperti anggur busuk. Dajjal tidak mampu memperbaiki bentuk jalannya sendiri yang ngangkang seperti orang yang baru selesai sunat. Afja. Ja'dun, rambutnya keriting, a'war, matanya buta sebelah, matmusul aini, berpenyakit pada matanya. Laisat binatiatin wala hujra'ah, tidak tumbuh dan tidak pula tenggelam. Ada orang yang buta, mohon maaf, saudara-saudara kita yang tunanetra, matanya terpejam, masuk. Ada saudara-saudara kita tunanetra, matanya tidak bisa melihat tapi wujudnya terlihat keluar normal, cuma tidak berfungsi penglihatan. Tapi yang Dajjal ini tidak muncul keluar dan tidak tenggelam masuk ke dalam. Fa in albasa alaikum, maka bila kalian ragu-ragu apakah benar ini Tuhan atau tidak, fa'lamu anna rabbakum laisa bi'awar, maka ketahuilah bahwa Tuhan kalian itu tidak buta sebelah, kata Nabi. Karena dia lakukan keterampilan, kemampuan sulap dan sihir yang luar biasa, banyak orang kemudian ragu-ragu, kayaknya benar dia Tuhan, dia mampu melakukan hal-hal yang luar biasa, bahkan sanggup menghidupkan orang yang mati. Bitnyo jih Tuhan. Diingatkan oleh Nabi, fa'lamu anna rabbakum laisa bi'ahwar, ketahuilah bahwa Tuhan kalian itu tidak buta. Wa annakum lan tarau rabbakum, dan bahwasanya kalian tidak akan pernah mampu untuk melihat Tuhan kalian. Kalau bisa terlihat sudah pasti itu bukan Tuhan, tapi tetap saja ada yang percaya. Itu di dalam Musnad Imam Ahmad. Kemudian di dalam Sahih Ibnu Hibban dinyatakan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ad-Dajjalu a'war, Dajjal itu buta sebelah. Ka'anna ra'sahu aslatun, seolah-olah kepalanya itu rata begitu saja. Ashbahun nasi bi'abdil Uzza bin Qattan. Ashbahun nasi, yang paling mirip manusia dengannya adalah Abdul Uzza bin Qattan. Fa inna rabbakum laisa bi'awar, maka ketahuilah bahwa Tuhan kalian tersebut tidak buta. Ini sejak 14 abad yang silam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau katakan,
Fitnah yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Tapi sebelum sampai kepada Ad-Dajjal, Nabi khawatir sesuatu yang lain lagi. Tidak aku tinggalkan untuk umatku sebuah fitnah lebih berat bagi seorang laki-laki daripada perempuan, dan seorang perempuan bagi seorang laki-laki. Itu di bawah fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Maka godaan-godaan tersebut semakin kemari, semakin muncul, semakin banyak bentuk-bentuknya, dan tipuan-tipuan tersebut sudah mulai terlihat, sulap-sulap sederhana yang bahkan kita mampu untuk melakukannya. Mulai ada bentuk-bentuk hologram, kemudian mampu melakukan aktivitas, kita berinteraksi dengan orang-orang yang berada di benua yang lain. Kalau dengan ilmu pengetahuan saja ada amrun yang seolah-olah khariqun lil adah, kita berpikir bagaimana mungkin ini bisa terjadi, dilakukan oleh manusia, padahal itu dengan kunci dan rahasia ilmu pengetahuan, tidak keluar dari hukum alam, tetap terkait dengan konteks hukum fisika. Namun datanglah Dajjal dengan amrun khariqun lil adah yang bertentangan dengan tradisi. Semua hukum-hukum alam itu batal di tangannya. Sangat memungkinkan bagi manusia untuk mempercayainya. Ini keanehan. Kita turunkan derajat sebelumnya lagi. Betapa logika manusia ini sekarang seolah-olah memang hilang. Pada saat ada beberapa waktu yang lalu, 3-4 tahun yang lalu, ke Jakarta hadir satu grup musik rock yang para pendukungnya itu menjadikan aliran musiknya ini sebagai sebuah agama yang diyakini, sehingga seolah-olah bertemu dengan artis tersebut seperti sudah bertemu dengan seorang nabi. Itu belum lagi secara internasional. Kita tahu ada artis musik pop Amerika, siapa namanya, Lady Gaga, namanya saja sudah Mother Monster, ibunya segala bentuk monster, tapi tetap saja para pengikutnya fanatik luar biasa. Dan luar biasanya lagi, sebuah universitas terkemuka di Amerika menjadikan kehidupan Lady Gaga ini sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang baru untuk dikaji. Bayangkan, kehidupan yang tidak jelas demikian dijadikan sebagai objek ilmu untuk dikaji. Itu yang mengkaji di sebuah universitas terkemuka di Amerika. Kalau sudah di Amerika dan universitas terkemuka, kita tahu ada Harvard, ada Oxford dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin orang-orang yang cerdas di sana bisa terpedaya hanya oleh seorang wanita dengan segala kemuskilan-kemuskilan ini tiba-tiba dijadikan sebagai objek untuk dikaji? Maka na'udzubillah, benar-benar di akhir zaman logika itu dipertegas oleh Rasulullah, kai alla taqilun, supaya jangan sampai kalian kehilangan akal di akhir zaman nanti. Ini godaan kecil, ini baru pintu masuk untuk memungkinkan bagi kita percaya akan sangat mungkin bagi manusia di akhir zaman bertemu dengan Dajjal, dia akan beriman kepada Dajjal. Kenapa? Kita tinggalkan kitab-kitab suci hanya karena melihat ada aliran-aliran seperti ini. Dan tidak perlu jauh, betapa anak-anak kita di kota Banda Aceh, generasi muda Banda Aceh, bisa tertarik kepada komunitas anak pang. Apa daya pikat pada anak pang ini sehingga anak-anak orang hebat yang gagah-gagah, yang cantik-cantik tiba-tiba bersedia bergabung dengan komunitas yang sangat menjijikkan ini. Kaila ta'qilun, supaya kalian jangan sampai kehilangan logika, kata Nabi. Rasanya tidak perlu menjadi cerdas untuk paham bahwa gaya hidup mereka itu salah. Tapi pertanyaannya, apa yang salah bagi para pengikut mereka sehingga terikut ke dalam gerombolan yang demikian rupa? Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, makanya tantangan akhir zaman itu adalah mempertahankan logika kita agar tetap berpikir dengan waras. Ketika sudah diperjelas, inilah posisi Dajjal. Sekalipun dia mampu melakukan hal-hal yang luar biasa terkait dengan alam ini, satu hal yang ia tidak mampu, mengubah wujud dirinya. Dia tidak mampu untuk menyulap dirinya. Dalam bab ini masih lebih terampil jin ifrit, dia bisa berubah bentuk dalam bentuk yang ia suka. Masih lebih jin-jin yang lain ada kemampuan al-quwwatu ala tasyakkul bi ashkalin mukhtalifah, kemampuan untuk berubah bentuk dalam wujud yang berbeda-beda. Tapi Dajjal dibatasi oleh Allah untuk mempertegas kepada manusia agar manusia kenal siapa dia. Tapi na'udzubillah, tetap saja ia mengikut. Timbullah pertanyaan, penegasan paling jelas, Dajjal itu buta. Masalahnya, mata ada dua sisi, kanan dan kiri. Butanya Dajjal ini yang sebelah mana?
Rakazar Rasul sallallahu alaihi wasallam ala wasfi aini dajjal. Rasulullah berkonsentrasi untuk menjelaskan tentang dua mata dajjal. Li'anna ad-dajjala mahma takhallasa min syai'in min sifatihi, karena dajjal sekalipun mampu barangkali untuk berkamuflase dari sifatnya, fa innahu la yastati'u ay yatakhallasa min ainaihi, maka ia tetap tidak mampu untuk keluar dari bentuk dua matanya. Yang lain barangkali bisa kamuflase, ditutup dengan pakaian. Jalannya yang pincang barangkali bisa pakai skateboard, berdiri saja nggak perlu terlihat jalannya ngangkang. Tapi untuk matanya dia tidak punya resep, dia tidak punya jurus untuk mengubahnya. Wal ainani zahiratani barizatani yarahuma kullu ahadin, dan dua mata itu sangat nyata, terang dilihat keduanya oleh setiap orang. Interaksi manusia dengan manusia yang pertama sekali adalah kontak matanya. Saat kita bertemu dengan orang yang baru, etikanya adalah menatap, melihat. Maka diajarkan dalam agama, Rasulullah ini salah satu keistimewaan beliau, bertemu dengan siapapun, beliau akan menghadap kepada orang tersebut dengan seutuhnya, bukan hanya dengan memalingkan wajah, apalagi dengan melirik menggunakan ekor mata. Itu sikap yang sinis. Nabi umpamanya sedang duduk dalam posisi seperti ini, tiba-tiba ada sahabat dari samping menegur, "Ya Rasulullah." Beliau tidak akan memalingkan wajahnya, beliau akan palingkan seluruh badannya, beliau akan hadap kepada orang tersebut. "Ya, ada apa?" Itu sikap Rasulullah. Kenapa? Kontak mata tersebut yang pertama, orang merasa sangat diperhatikan. Ini adab Rasulullah, dan adab itu tidak berjalan pada kita. Paling hebat kemampuan kita untuk beradaptasi ketika orang menyapa, kita menoleh. Maka diingatkan oleh Allah dalam surat Luqman, wala tusa'ir khaddaka linnasi, jangan engkau palingkan mukamu linnasi, untuk manusia. Kalau sedang berhadapan, berbicaralah dengan melihat langsung, jangan berbicara dengan memaling ke kanan atau berbicara dengan memaling ke kiri. Kenapa? Orang tersebut tidak merasa dihargai. Maka dalam ilmu komunikasi, public speaking, pidato, ceramah, paling besar tantangan adalah ketika kita berbicara tidak ada yang melihat sama sekali. Itu sudah boleh hafal konsep saja. Maka pernah di sebuah tempat sekitar tahun 98, saya diundang ceramah maulid. Karena saya tahu acaranya acara anak TPA, saya paling tidak cocok dengan anak-anak. Saya minta maaf, saya sedang bekerja di pesantren di Babun Najah, sedang ngecat. Beliau katakan, "Saya kalau Anda belum setuju, Ustaz, saya tidak akan berpindah dari tempat ini. Saya akan tetap menanti di sini." Setengah jam saya abaikan, beliau tetap menanti. Daripada saya terganggu dan beliau terganggu, akhirnya saya setujui. Oke, saya setuju. Datanglah pada malam hari tersebut di wilayah Kota Banda Aceh, di sebuah masjid. Benar-benar acara anak-anak. Ada aneka lomba, dibagi hadiah kepada anak-anak. Begitu selesai bagi hadiah, dipersilahkanlah saya naik ke atas mimbar. Saya naik ke atas mimbar untuk ceramah. Jemaahnya duduk di bawah tenda di depan masjid. Ketika saya baru naik, pada saat yang sama dibagilah kue untuk orang-orang tua. Jadi, sibuklah orang tua dengan kue, sibuklah anak-anak dengan hadiahnya. Saya perhatikan dari sudut ke sudut, tidak ada satu orang lagi pun yang memperhatikan saya. Enggak ada kontak mata. Jadi baru selesai puji dan selawat, langsung saya tutup. Berhubung semua sudah ada kesibukan, yang anak-anak sibuk dengan hadiah, orang tua sibuk dengan makanan, maka kita padakan saja ceramah sampai di sini. Saya baca doa dan turun. 15 menit ceramah maulid tersingkat di dunia. Saya turun dan saya hampiri ustadz yang menghubungi saya. "Kong kalau pegah badan han cocok lembat lemit." Selesai. Kenapa? Tidak ada faedah berbicara di hadapan orang yang tidak memperhatikan kita, kecuali kita tukang jual obat. Memang tantangan kita untuk menarik perhatian orang lain. Maka para penjual obat memulai atraksinya dengan sulap. Digantung dulu sulapnya untuk selesai nanti pada bahagian akhir acara. Dikurunglah seorang kawannya di dalam sebuah tong kerangkeng, ditutup dengan kain hitam. Ini orang yang di dalam ini akan hilang. Tapi sebelum orang ini kita hilangkan, kita jual obat dulu. Begitu habis laku obatnya, menemukan mantan lagi soal dulunya. Gajit, yang penting orang bertahan untuk melihat benar-benar hilang atau tidak.
Ini trik. Tapi kita berdakwah ini bukan untuk menyampaikan trik, kita menyampaikan kebenaran. Maka kalau sekarang kita datang berdakwah, jemaah sudah siap duduk mendengar dengan baik dan dengan tekun, disampaikan lagi oleh pembawa acara, Pak Ustadz, jemaah yang hadir ada sekitar sekian ratus orang dan mereka sudah siap untuk mendengarkan arahan. Bayangkan tantangan para nabi zaman dahulu, mereka datang ke pasar-pasar di tempat orang sedang beraktivitas, menyampaikan sesuatu dengan tidak ada dia tarik sama sekali. Tantangan dakwahnya luar biasa. Mereka dilempari, mereka dicemooh, dan itulah yang dilakoni oleh Nabi. In ajriya illa 'alallahi rabbil alamin. Tidak ada upah yang aku harapkan kecuali dari Allah, Tuhan seru sekalian alam. Ini tantangan. Maka adab Rasulullah ketika bertemu, beliau berhadap langsung ke arah orang tersebut. Tidak boleh menjabat tangan orang lain dengan tidak menoleh ke arahnya. Itu sangat aib di dalam etika Islam. Nah, tapi kita sayangkan di negeri yang bersyariat ini, adab dan etika tersebut bahkan di tingkat orang-orang yang terdidik itu pun tidak berjalan dengan baik. Ya, maka suatu hari di dalam bulan Maulid ini, saya datang ke sebuah kantor pemerintah di kota Banda Aceh sekitar jam 2, masuk ke dalam, berinteraksi dengan jemaah yang hadir. Ketika pulang, permisi, pamitan, berjabat tangan satu persatu, pamit. Sampai pada salah seorang pegawai ini, posisinya agak gendut sedikit. Saat saya berjabat tangan, tangannya disorongkan sambil melihat ke tempat yang lain. Saya bukan tersinggung karena saya diperlakukan demikian. Kita merasa aneh, kenapa seorang yang berpendidikan sampai lulus menjadi seorang pegawai tidak diberikan etika ini. Ini menunjukkan bahwa pada saat melayani publik, melayani masyarakat, praktek itu pun akan berlaku. Orang datang untuk sebuah pelayanan publik, dia digaji oleh negara dari pajak uang masyarakat yang datang tersebut untuk melayani masyarakat dengan baik. Tapi dia hanya terima saja. Nah, ada apa, Bu? Sambil terus melihat ke layarnya, apa yang bisa saya bantu? Etika inilah yang tidak berjalan. Rasulullah ajarkan mendakwahkan Islam itu dengan adab, bukan dengan ibadat. Maka ketika dua orang bertemu, fokus perhatian yang pertama adalah matanya, bukan wajahnya. Melihat ke arah mata, kontak mata. Ya, makanya tanda-tanda yang pertama dari Dajjal, ketika seorang datang mengakui diri sebagai Tuhan, kita akan telusuri kejujurannya itu dari matanya. Maka Allah jadikan pada Dajjal sesuatu yang tidak bisa dihilangkan dari tanda-tandanya adalah matanya. Maka matanya itu sangat terang dan sangat nyata, dilihat oleh semua orang buta sebelah. Wa bihima sifatun wadihatun la takhfa. Pada mata itu terdapat sifat-sifat yang sangat jelas yang tidak bisa dirahasiakan. Maka deteksi kebohongan itu ditandai dari mata. Ketika seseorang berlaku tidak jujur, dia tidak akan berani bertatapan. Kalaupun bertatapan, pupil matanya itu akan berubah menjadi mengecil. Rahasia tidak bisa disembunyikan dari mata. Maka orang yang sanggup membaca gerak-gerak mata itu akan sukses untuk berinteraksi dengan orang lain. Dia tahu siapa yang benar, dia tahu siapa yang salah hanya dari matanya saja. Maka di Amerika, di negara-negara maju, ketika pelanggaran lalu lintas terjadi, ditahan, yang pertama diperiksa dari pengemudi mobil adalah matanya. Langsung dibuka senter, coba buka mata. Dari mata itu terbuka semua rahasia. Maka hati-hati tentang menjaga mata. Faqad asyaratil ahaditsus sabiqatu ila uyubin fi ainaihi. Maka hadis-hadis yang telah kita sebutkan mengisyarahkan kepada aib yang terdapat pada mata tersebut. Hampir semua perbedaan riwayat hadis sepakat tentang pada mata. Yang lain nanti ada lebih-lebih dan kurang. Awdahuha annahu a'war. Yang paling nyata di antara ciri-cirinya yang jelas adalah buta sebelah. Wa qad jaa fi ba'dil ahadits annal 'ainal awra hiya al-yumna. Pada sebagian hadis dinyatakan bahwa mata yang buta itu sebelah kanan. Wa jaa fi ahaditsa ukhra annaha al-yusra. Ada pula riwayat yang lain yang katakan sebelah kiri. Ada perbedaan antara riwayat. Yang satu katakan kanan, yang satu katakan kiri. Yang betul belah tu. Wa kaunuha al-yumna arjah. Tapi keberadaan mata yang buta itu di sebelah kanan itu yang lebih kuat riwayatnya. Hadis-hadisnya disepakati untuk mentakhrijnya oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan diserupakan oleh Rasulullah mata yang buta tersebut dengan biji anggur yang membusuk. Ini perdebatan tentang mata sebelah mana yang buta. Maka riwayat yang lebih kuat yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa matanya yang buta tersebut ada di sebelah kanan. Maka dinyatakan
Dalam hadis riwayat Sahih Bukhari dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Dajjal, a'warul ainil yumna, buta mata sebelah kanan, ka'annaha anbatun tafiyah, seolah-olah mata kanannya itu seperti biji anggur yang busuk. Dalam hadis riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri menurut riwayat Imam Ahmad, wa ainuhul yumna aura, matanya sebelah kanan buta. Itu kesepakatan di antara para ulama, mereka lebih menunjukkan setuju bahwa mata buta tersebut sebelah kanan disebabkan dalil-dalil hadisnya lebih kuat dan lebih akurat, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian sifat berikutnya, maktubun baina ainaihi kafirun, tertulis di antara dua matanya itu kata-kata kafir. Maka semua ilustrasi buku tentang Dajjal, ada wajah seorang pria, ada yang buta sebelah, ada pula yang hanya satu mata, kemudian tertulis di kenangnya kafir. Tapi pernyataan dalam hadis bukan di kening, tetapi di antara dua mata ini tertulis kafir. Nauzubillah. Berbeda antara dua riwayat, ada yang satu menyatakan 3 huruf saja, kaf, fa, dan ra, kufrun. Ada yang satu riwayat menyatakan 4 huruf, kaf, alim, fa, dan ra, kafir, dalam Sahih Bukhari. Itu tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, masih panjang kajian tentang Dajjal. Ini kita singkat-singkat saja, tidak kita baca semuanya, memperhatikan waktu. Nanti akan kita lanjutkan dengan ciri-ciri tanda-tanda kiamat yang lain. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar.